Halo semuanya, kali ini kita akan membahas soal-soal berdasarkan topik, yaitu tepatnya pada kaidah pencacahan. Mudah-mudahan 10 soal yang akan kita bahaskan ke depan ini sudah bisa mengunci informasi buat teman-teman tentang kaidah pencacahan. Di UTBK, mudah-mudahan kalian bisa nanti jawab soal. Oke, kita mulai dari yang pertama. Bilangan terdiri dari 4 angka. Bilangan yang terdiri dari 4 angka di sini disebutkan bahwa bilangan itu akan kita susun ya berlainan ya. Jadi bilangan yang terdiri dari 4 angka disusun berlainan. Nah, berarti cara berpikirnya ini kita perhatikan ada 4 kotak yang akan kita isi angka-angkanya, yaitu untuk satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan, ya kan? Nah, kemudian kalau untuk menyusun angka-angka yang seperti ini cukup kita lihat ada sebanyak berapa sih banyak bilangan yang kita masukkan ke sini. Ada sebanyak 6 ya. Nah, maka di ratusannya itu kita isi boleh ada 6 bilangan. 6 bilangan, ya kan? Nah, kemudian karena dia nggak boleh berulang, angka yang kita pakai di ribuan itu nggak boleh muncul lagi di ratusan atau puluhan atau satuannya. Maka berkurang 1 yang bisa kita pakai untuk ribuannya, jadi tinggal 5 ya. Nah, demikian juga tinggal 1 di ratusannya, maka sisa 4 lagi gitu kan. Nah, ini berarti tinggal sisa 3 lagi. Nah, ini tinggal kita kalikan 30 dikali 12, berarti hasilnya adalah 360. Pilihannya adalah yang E. Jadi caranya seperti itu aja. Kemudian yang berikut, dari angka 3, 5, 6, 7, dan 9 dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berbeda di antara bilangan-bilangan tersebut yang nilainya kurang dari 400 ya. Nilainya kurang dari 400, 3 angka. Berarti 3 kotak. Yaitu satuan, puluhan, ratusan. Nah, di sini yang pertama yang harus kita perhatikan adalah di angka ratusannya. Karena ratusan itu katanya kurang dari 400, angka yang boleh di sini hanya angka 3, satu aja ya, yaitu angka 3. Yang lain nggak boleh. Karena kalau kita isi angka 5 nanti udah 500-an, berarti kan lebih besar dari angka 400. Nah, kemudian angka di puluhannya angka berapapun boleh kecuali angka 3 tadi. Karena tetap dikatakan di sini angkanya adalah berbeda. Nah, berarti ada sebanyak berapa lagi yang sisa? 1, 2, 3, ada 4. Ya kan? Nah, kemudian di sisi satuannya ada berapa lagi? Udah kepake 1 di sini, kepake 1 di sini, berarti 4 dikurang 1 aja langsung boleh. Berarti 4 kali 3. Nah, ini jawabnya berarti 1 dikali 4 dikali 3. Hasilnya adalah 12. Ini jangan 3 kali 4 kali 3 ya. Angka 3 yang ini adalah bukan menyatakan banyaknya ya. Jadi yang kita kalikan itu adalah yang menyatakan banyaknya. Angka 3 ini menyatakan di sini di ratusannya adalah angka 3 yang boleh kita pakai. Itu maksudnya. Oke, kita lanjut dengan yang ketiga. 8 orang peserta wisata harus menginap dalam 1 kamar dengan 2 tempat tidur dan 2 kamar masing-masing dengan 3 tempat tidur. Banyaknya cara menempatkan peserta wisata dalam kamar ini adalah. Nah, jadi ini terdistribusi yang akan dikelompok-kelompokkan ya. Nah, jadi ini pernah soal mungkin teman-teman dengar bagaimana cara menyusun kata berbeda pada Sanskerta. Nah, contohnya seperti itu ya, Sanskerta. Nah, jadi Sanskerta itu ada sebanyak berapa hurufnya, kemudian itu di atas dibagi dengan unsur-unsur yang sama ya, dibuat dalam bentuk faktorial. Nah, ini juga sama seperti itu teman-teman. Jadi banyak caranya itu, banyak cara. Ini sama dengan ada 8 unsur yang akan kita susun, ya kan? Nah, 8 orang ini pesertanya. Nah, didistribusikan di 1 kamar yang muatnya adalah 2 orang. Berarti dibagi dengan 2 faktorial. Dikali lagi dengan di kamar yang 1 3 orang. 3 faktorial. Dikali lagi dengan kamar yang satunya lagi 3 orang, 3 faktorial ya. Nah, kemudian ini hasilnya sama dengan 8 kali 7 kali 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian ini dibagi lagi dengan 2 faktorial 2 kali 1.
kali 3 kali 2 kali 1. Kali lagi dengan 3 kali 2 kali 1. Nah, 3 kali 2, 6. 3 kali 2, 6. Ini dicoret. 6, 2 dengan 4, tinggal 2. Nah, berarti ini hasilnya sama dengan berapa, teman-teman? 8 dikali 7 dikali 5 kali 2. Ya, 10. Berarti hasilnya adalah 560. Pilihannya yang A. Oke, kita lanjut lagi yang berikut. Ini soalnya disebutkan pada suatu toko buah, jeruk, mangga, dan pisang. Anang ingin membeli 20 buah pada toko tersebut. Jika Anang ingin membeli paling sedikit 5 buah untuk setiap jenis buahnya yang tersedia, maka komposisi banyak buah yang mungkin dapat dibeli itu adalah berapa? Ya, itu pertanyaannya. Jadi, teman-teman, kita lihat distribusinya untuk jeruk, kemudian mangga, ya, mangga, kemudian pisang, ya, yang terakhir pisang. Nah, disebutkan di sini bahwa buah yang dia beli itu paling sedikit 5 jenisnya, ya, 5 buah, ya, dalam satu jenis maksudnya. Nah, berarti jeruknya itu minimal 5, kemudian mangganya berarti bisa juga 5, maka sisanya harus 20 semuanya, berarti pisang 10. Nah, ini yang akan kita urai. Kalau kita misalkan jeruknya 5, temannya itu ini bisa 6, di sini bisa 9, ya kan? Nah, ini totalnya tetap harus 20. Kita lanjut, berarti 7, 8, 8, 7, kemudian 9, 9, 6, kemudian 10, 5. Nah, ini semuanya sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Nah, maka ini nanti akan kita kali 3 karena posisi 5 ini kan bisa pada mangga, bisa pada pisang. Berarti hasilnya adalah 18. Nah, jadi jawabnya adalah yang C. Yang berikut, kita perhatikan 7 orang anak akan duduk pada 3 kursi A, B, dan C secara berdampingan. Banyaknya kemungkinan mereka untuk duduk adalah. Nah, jadi ini rebutan, teman-teman. Nah, ada 3 kursi yang memperebutkan itu adalah 7 anak, ya kan? Nah, ini kursi yang pertama, kursi yang kedua, kursi yang ketiga, ya. Nah, jadi caranya seperti ini aja langsung. Ada 7 memperebutkan kursi yang pertama, berarti ini ada sebanyak 7 orang, ya, atau 7 kemungkinan, ya. Nah, kemudian nanti kan akan dapat 1 orang, nggak akan mungkin dulu pangku-pangkuan, ya. Nah, jadi akan masuk lagi ke sini sisanya 6 orang. Nah, ada keterima di sini 1 orang, maka akan masuk lagi ke sini sisanya 5. Nah, berarti hasilnya tinggal 7 kali 6 dikali 5. Hasilnya adalah 210. Pilihannya adalah yang D. Yang berikut, 10 orang akan bepergian dengan 2 mobil yang masing-masing berkapasitas 6 dan 7 orang. Jika setiap mobil harus berisi sekurang-kurangnya 2 orang, maka banyak kemungkinan mereka terdistribusi dalam 2 mobil tersebut. Nah, jadi ini yang pertama kita lihat ada 10 anak, ya, 10 orang. Nah, akan bepergian dengan menggunakan mobil 1 dan mobil 2, ya, mobil 1 dan mobil 2. Mobil 1 itu kapasitasnya 6, kemudian mobil yang kedua kapasitasnya 7. Nah, kemudian setiap mobil berangkat ini minimal 2 penumpangnya. Nah, kalau saya misalkan contohnya di sini 2, kemudian supaya semuanya ada 10, berarti di sini harus 8. Nah, ini bisa nggak pada kasus yang disebutkan di sini? Ya, tentunya tidak bisa, ya, karena ini 8 padahal kapasitasnya kan 7. Ya kan? Nah, jadi yang 28 itu nggak boleh, nggak bisa kita cari. Nah, kemudian di sini yang berikutnya di sini kalau kita buat 3, maka ini tinggal 7 boleh, ya? Ya, boleh. Kemudian ini 4, ada 6. Ini ada 5, boleh 5. Ini ada 6, boleh 4. Ini 7, di sini 3, boleh nggak? Nah, yang terakhir ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena kapasitasnya 6, kan? Nah, berarti ini nggak boleh, ya. Nah, jadi yang boleh itu ada 4 kemungkinan yang mau kita cari, yang ini, atau yang ini, ya. Nah, kemudian cara untuk menentukannya itu ini pakai kombinasi. Kenapa pakai kombinasi? Karena nggak membedakan unsur-unsurnya, ya.
Nah, jadi yang pertama itu cukup kita pilih 3 dari 10. Kenapa nggak pilih 7 dari 10? Ya kan? Nah, karena sama aja teman-teman. Ya, ingat pada kombinasi itu kalau C 10 3 ini sama aja dengan C 10 7 atau C 10 6 sama aja dengan C 10 4. Demikian seterusnya ya. C contohnya C 10 2 berarti ini sama aja dengan C 10 8 ya. Nah, sekarang ini kita hitung C 10 3 ini artinya apa CNR? CNR ini rumusnya N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial dikali dengan R faktorial ya, pakai rumusnya itu. Nah, berarti 10 faktorial langsung aja ya. 10 faktorial itu berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 ya, atau kita stop sampai 7 faktorial. Kenapa saya stop sampai 7 faktorial? Karena ada nanti 10 dikurang 7. 10 dikurang 7. 10 kurang 3, 7 faktorial ya. Nah, berarti dikali dengan R lagi berarti 3 faktorial. 3 kali 2, 3 kali 2 kali 1 dikali 7 faktorial. 7 faktorialnya kita coret. 3 dengan 9 3, 2 dengan 8 4. Nah, berarti hasilnya adalah 120. Nah, ini yang pertama teman-teman. Yang kedua, C 4 10 atau C 6 10 sama ya. Ini yang pertama, ini yang kedua nih. Berarti kalau C 6 10 berarti hasilnya adalah 10 faktorial. 10 kali 9 dikali 8 dikali 7 kali 6 faktorial. Nanti 6 faktorialnya kan kita coret dengan yang di bawah, yaitu 10 kurang 6 4 faktorial ya kan, dikali dengan 6 faktorial. Nah, 6 faktorialnya ini tadi dicoret ya kan. Nah, maka tinggal nanti di sini 10 kali 9 kali 9 kali 8 dikali 7 ya. Kemudian dibagi dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 dengan 2 8 coret. 3 dengan 9 coret. Berarti hasilnya adalah 210. Nah, itu yang kedua. Saya buatkan di sini yang ketiga. Yang ketiga di sini disebutkan pilih ini ya, 5 dari 5. Ini yang ketiga ya. Nah, berarti pilih 5 dari 10. Nah, maka hasilnya sama dengan 10 faktorial, 10 kali 9 kali 8 kali 7 ya, kali 6 kali 5 faktorialnya nanti dibagi lagi dengan 5 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Nah, ini 5 faktorialnya kita coret sekali. Kemudian ini tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 per di bawah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Nah, berarti Nah, berarti di sini 5 kali 2 10 dicoret ya. 4 dengan 8 tinggal 2. 3 dengan 9 tinggal 3. Nah, berarti hasilnya adalah 6 dikali 42 ya, 6 dikali 42. Nah, berarti hasilnya ini berapa teman-teman? 12 1 24 25 252 ya. Nah, jadi banyak caranya itu tadi, ada berapa cara ya? Banyak caranya di sini saya buat ya. Nah, jadi ini kita ganti dengan warna hitam aja lagi. Nah, jadi banyak caranya itu, banyak cara ini sama dengan dijumlahin teman-teman, semuanya kita jumlahin ya. Ini kalau kita jumlahkan berarti yang pertama tadi adalah 120 ditambah yang kedua 210 ini kita kali 2. Kenapa dikali 2? Karena bentuknya C10 6 sama dengan C yang ini ya, 10 4 ya kan. Nah, ini kan sama ini. Nah, jadi kita kali 2 aja supaya cepat. Nah, kemudian ditambah lagi dengan satu lagi yang warna merah tadi 252 ya. Nah, berarti hasilnya adalah 120 ditambah 420 ya, kemudian ditambah lagi dengan 252. Nah, hasilnya adalah 700
ini kan 600, 792. Ya, pilihannya adalah yang A. Oke. Nah, jadi caranya seperti itu. Mudah-mudahan lebih dipahami ya, lebih memahami. Nah, kemudian yang berikut di sini diketahui 10 orang yang terdiri dari 3 orang petani dan 2 orang pedagang serta 5 orang nelayan akan melakukan perundingan dengan duduk melingkar. Nah, tentukanlah berapa banyak cara posisi duduk mereka itu jika anggota setiap profesi yang sama harus duduk saling berdampingan. Nah, jadi ini sebenarnya posisi siklis, teman-teman ya. Nah, posisi siklis di sini ada kelompoknya terdiri dari 2 orang dan ada yang terdiri dari 5 orang ya. Nah, di sini ada yang 3, ada yang 2, ada yang 5. Nah, jadi banyak caranya itu nanti. Yang pertama, kita harus perhatikan urutan siklis ya. Ini posisi siklisnya adalah 3. Kalau 3 siklis berarti 3 dikurang 1 faktorial. Jadi kalau posisi duduk melingkar ada 10 orang, berarti 10 dikurang 1 faktorial. Nah, caranya seperti itu aja. Nah, berarti ini 3 siklis, maka 2 faktorial. Dikali dengan, untuk menempatkan posisi 3 anak ini secara acak berarti 3 faktorial. Untuk menempatkan posisi 2 orang ini, maka 2 faktorial. Untuk menempatkan posisi 5 ini berarti dikali lagi dengan 5 faktorial. Nah, berarti hasilnya adalah 2 faktorial itu 2 ya. 2 kali dengan 3 faktorial. 3 kali 2, kemudian 2 faktorial, 2, kemudian dikali lagi dengan 5 faktorial 120 itu langsung aja ya. Nah, berarti banyak caranya itu sama dengan 2 kali 3, 6 ya. 6 dikali 4, 24. 24 dikali 120 ya. 24 dikali 120. Jawabnya adalah 2880. Pilihannya adalah yang A. Oke, kita lanjut lagi yang berikut di sini. Pada suatu tes penerimaan pegawai, seorang pelamar wajib mengerjakan 10 di antara 14 soal ya. Nah, kemudian soal nomor 1 sampai 3 ini dikerjakan wajib, kemudian banyak pilihan yang harus dikerjakan ya, banyak pilihan yang bisa dia pakai untuk mengerjakan soal ini. Nah, jadi soal ini teman-teman, ini nomor 1 sampai 14 ya yang disediakan. Nah, kemudian 1 sampai 3 ini kategori wajib ya, wajib dikerjakan. Nah, kemudian dia disuruh mengerjakan 6, berarti kita akan milih berapa lagi teman-teman? Pilih 3 lagi ya, pilih 3 lagi. Dari yang sisa ini ada berapa? Yang sisa berarti 14 dikurang 3, berarti tinggal 11. Nah, cara memilihnya pakai kombinasi atau permutasi? Jawabnya adalah kombinasi. Pilih 3 dari 11. Kenapa kombinasi? Karena yang dipilih itu 3 lagi, contohnya nomor 678 ya, 678 yang dia pilih. Sama nggak kalau contohnya yang dia kerjakan nomor 8 dulu, baru nomor 7 sama nomor 6. Ya sama aja kan, kalau itu diputar-putar sama, maka itu yang namanya kombinasi ya. Nah, berarti ini tinggal kita hitung. Tadi rumus kombinasinya adalah 11 faktorial, 11 dikurang 3 faktorial, berarti ini 8 faktorial dikali lagi dengan 3 faktorial. 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 faktorialnya nanti dicoret. Kemudian dibagi dengan 3 faktorial, 3 kali 2. 3 dengan 9, 3. 2 dengan 10, 5. Berarti hasilnya 15 kali 11. 11 kali 15. Berarti hasilnya adalah 165. Ya. Pilihannya adalah yang D. Kita lanjut lagi soalnya. Di Jakarta umumnya plat mobil taksi terdiri dari 1 huruf. Di depannya yaitu B. Diikuti dengan 4 angka dan 2 huruf. Huruf terakhir selalu menggunakan huruf X ya. Nah, jadi teman-teman di sini ada berapa kotak ini yang akan kita buat? Berarti ada 7 kotak ya. Ini ada 7 kotak yang akan kita susun ini. Saya misalkan di sini yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak nih biar kelihatan ya. Nah, yang pertama harus huruf B dan yang terakhir harus huruf X. Ya kan?
Nah, kemudian disebutkan tadi bahwa huruf terakhir harus huruf X, kemudian angka pertama selalu menggunakan kalau nggak angka 1, angka 2. Ya, ini ciri khas gitu ya. Nah, kalau nggak angka 1, angka 2. Nah, berarti ada sebanyak berapa itu yang bisa kita tentukan pada kotak yang kedua? Ada sebanyak 2. Nah, jadi teman-teman cara berpikirnya yang akan kita kalikan itu nanti adalah banyaknya. Ada sebanyak berapa gitu ya. Nah, angkanya kan angka 1 dan angka 2. Berarti ada sebanyak 2. Nah, kemudian disebutkan tadi bahwa di kelompok yang kedua ini ya. Nah, ini harus angka 1 dan angka 2. Nah, kemudian selebihnya ini angkanya ini kan atau nomor-nomornya di sini bebas. Ya. Nah, kemudian di sini ini masih angka, ini masih angka lah ya yang mau kita isi di sini. Kemudian di sini adalah huruf, ya. Nah, jadi angka yang bisa kita tempatkan di kotak yang ini dan ini 3 lagi itu adalah angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 10. Nah, di sini di kotak yang ini kita isi berapa? Kita isi 9 atau 10 lagi? Jawabnya adalah 10 karena nggak disebutkan di sini harus berbeda. Ya, nah makanya 10 lagi. Ini juga masih 10 lagi. Nah, kemudian hurufnya pun masih boleh huruf X di sini, masih boleh huruf B di sini. Nah, berarti semua huruf masih bisa kita tempatkan di sini. Ada sebanyak berapa huruf? Ada sebanyak 26. Nah, sekarang banyak caranya itu tinggal kita kalikan. Ya. Nah, berarti 2 kali 26 aja, jawabnya 52, nolnya ada 3. Jawabnya adalah 52.000. Banyak taksinya yang bisa dibuat di situ, ya. Nah, kemudian yang berikut, soal yang berikut ini pada acara peringatan Hari Ulang Tahun RI di suatu universitas diadakan cara pembagian hadiah. Saat pendaftaran, setiap peserta diberikan sebuah kupon yang nantinya bisa ditukar dengan hadiah apabila nomor yang dimilikinya sesuai dengan nomor yang terambil pada saat pengocokan. Nah, nomor-nomor yang dibagikan terdiri dari 1 huruf. Nah, ini 1 huruf, kemudian diikuti oleh 2 angka, ya. Nah, yang berbeda. Nah, disebutkan di sini berbeda. Nah, dan angka kedua harus merupakan bilangan ganjil. Ada syarat bahwa di angka yang kedua harus ganjil. Nah, berapakah banyak nomor undian yang dapat dibuat? Nah, jadi teman-teman, di sini kalau kita lihat banyak nomor undiannya harus ganjil katanya tadi itu, berarti di sisi satuan harus ganjil. Bilangan itu ganjil atau genap cukup dilihat dari sisi satuannya. Angka ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9. Ada sebanyak 5. Ya kan? Nah, kemudian bilangan itu harus bilangan berbeda. Berarti angka yang udah kita tempatkan tadi di sisi satuannya itu nggak boleh berulang lagi di angka puluhan. Nah, tadi angka itu ada semuanya 10, maka tinggal sisa 9. Ya kan? Nah, berarti 9 dikali 25. Berarti di sisi huruf di sini yang akan kita isi, hurufnya itu ada sebanyak berapa teman-teman? Huruf 26 ya. Nah, berarti banyak cara ini tinggal 26 dikali 45. Hasilnya adalah 1170. Pilihannya adalah yang E. Nah, jadi demikian teman-teman soal-soal yang kita bahas pada kaidah pencacahan. Mudah-mudahan ini bisa dibuat menjadi referensi ya. Untuk yang berikut, kalau teman-teman punya soal yang mungkin merasa sulit untuk menjawabkannya, bisa di komen di bawah supaya soalnya nanti bisa kita bahaskan di pertemuan-pertemuan yang berikut, atau mungkin bisa kontak ke nomor admin yang tertera di channel ini ya. Teman-teman bisa lihat, nanti bisa kita jawabkan di sana ya. Oke. Salam sukses, tetap semangat.